Jangan lupa nobar, ngobar, Altu 85. Oke, ya kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kedengeran nggak suara gue? Jelas. Jelas ya. Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran. Ya, Desi ya. Desi, terima kasih sudah mau hadir. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman semua. Terima kasih Bang Aji mau hadir di Ngobar sebagai pembicara. Bang Aji ini namanya Maladi M. Mustaf ya. Ininya nanti kita tanya apa sih M yang di tengahnya tuh gitu ya. Soalnya ada 3M itu gitu, 3M itu. Oke. Seperti biasa Ngobar Altu 85 adanya di weekend. Tadinya di bulan puasa itu dari hari Jumat ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi pas sekarang sudah lewat bulan puasa, sudah aktif kembali bekerja. Jadi akhirnya kita mungkin ambilnya di Sabtu Minggu aja dan sore hari ya. Tapi nanti ada beberapa tamu pembicara kita yang dari bukan di Indonesia gitu. Jadi saya ingetin dulu, ada yang dari Amerika, ada yang dari Sydney. Tapi nanti kita akan waktunya akan kita atur. Kebetulan yang di Amerika maunya jam 20.30. Jadi nanti tanggal minggu depan, kalau nggak salah minggu depan itu kita jam 20.30 ya, berbeda. Jadi mohon kehadirannya memang agak berbeda karena kalau di sore hari di sananya ya pokoknya bedanya 24 jam lah gitu ya. Oke. Terus seperti biasa kita di Ngobar Altu 85 ini saya ingatkan ke teman-teman semua bahwa ini adalah tempat kita silaturahmi, kita ngobrol bareng ya. Boleh saling diskusi, bukan debat ya. Kenapa saya bilang nggak debat? Karena kalau debat takutnya ada pecah hati, jadi kita diskusi aja gitu ya. Terus di Ngobar Altu ini konsepnya adalah kita akan sharing tentang pengalaman hidup kita yang berhubungan dengan profesi kita atau ilmu yang kita geluti. Jadi misalnya gini, pengalaman hidup kita apa sih gitu ya yang kira-kira menarik untuk diangkat, dan bagaimana memecahkan pengalaman hidup itu dengan ilmu yang kita miliki atau dengan profesi yang kita geluti. Jadi kenapa saya sampaikan ini supaya teman-teman langsung oh ya gitu, berarti gue ada nih. Jadi kayak kemarin langsung ada yang dengan senang hati hubungin aku, langsung minta jadi pembicara gitu ya. Nah, karena ada pengalaman hidupnya yang menarik. Oke. Izin nongol Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nongol ya. Ya silakan Om Rizal. Nah jadi terus nanti dari perwakilan kelas pun gitu, saya mohon untuk bisa mengirimkan perwakilannya nih, misalnya gue mau wakilin si ini nih di kelas gue nih bagus gitu ya, bisa aja kirim nomor teleponnya ke aku. Nanti apalagi kalau udah di setting banget, dia udah mau bicara tentang ini, masalah tema A gitu, nah itu udah seneng banget ya. Mudah-mudahan bisa semua partisipasi jadi pembicara di Ngobar Altu 85. Oke, baik. Saat ini kita akan berbicara mengenai Om Aji, soalnya judulnya panjang banget. Om Aji bisa disebut nggak judulnya apa? Ini gue juga malah balikin tanya Mbak Afi, kenapa gitu ya. Waduh. Tema yang gue terima adalah perbesar IWA untuk menjaga silaturahmi dalam komunitas. Iya, betul.
nggak tahu alasannya kenapa. Tapi apa itu IWA nanti gue jelasin. Oke, sip ya. Jadi kenapa aku pilih Bang Aji nih yang berbicara mengenai ini. Jadi gini, aku melihat bahwa Bang Aji ini sering kumpul ya atau sering menjalin silaturahmi dengan berbagai komunitas. Di SMP ada, SMA ada, kelas 1 ada, kelas 2 ada, kelas 3 ada. Terus udah gitu kuliah juga ada gitu kan. Terus juga belum di tempat pekerjaan, belum di tempat hobi juga ada. Ya, ini ceritanya gue lagi mantau di FB-nya nih ceritanya nih. Gue bilang, ini orang tampil terus nih ya gitu ya, eksis terus di semua gitu. Gimana sih caranya dia bisa bisa menjaga silaturahmi itu gitu dalam satu komunitas, karena kan sulit banget gitu untuk masuk ke dalam komunitas aja udah sulit ya, belum apa sih yang harus ditahan gitu kan. Nah itu, nah makanya saya hadirkan Bang Aji nih di sini. Oke, sedikit tentang Bang Aji ya. Nama Maladi M. Mustar atau Aji. Dulu kelasnya kelas 1 5, kelas 2 IPA 1, kelas 3 IPA 6. Terus lulus SMA, kuliah di MIPA Kimia UI. Ini dapat Sipan Maru ya berarti ya? Ya, ujian tambahan. Oh, dapat Sipan Maru ya. Ujian tertulis sesudah Sipan Maru. Oh gitu. Sipan Maru waktu itu ada tambahan. Oh gitu. Ada 5. Ya, oke. Terus selanjutnya kuliah di UNRI, Magister Ilmu Lingkungan UNRI. UNRI itu Riau ya, Universitas Riau. Ya. Oke, terus tinggal di Tangerang Selatan dan di Pekanbaru. Ternyata sekarang ini adanya di Pekanbaru ya kan, bukan di Tangselnya kan? Oke, sudah berkeluarga, kegiatannya sekarang adalah health practitioner. Nah, apa nih? Nanti tolong dijelaskan. Bekerja di PT CPI Pekanbaru. Mungkin kita taunya Chevron kali ya, betul nggak sih? Betul ya, di Chevron ya. Oke. Terus komunitas apa aja yang diikuti, nanti kita tanya langsung ke Aji. Dan sekarang kita kasih waktu 15 menit untuk menjelaskan tentang ceritanya ini, pengalamannya. Oke, silakan Bang Aji. Oke, makasih Apuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat semua teman-teman. Waalaikumsalam. Ya, pertama taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu aam wa antum bikhair. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf lahir batin kepada saudara-saudara yang mengamalkan ibadah puasa di Ramadan. Dan sekarang masih ada lanjutan ke Syawal ya. Puasa Syawal ya, sampai Syawal maaf lahir batin. Tadi udah ditingkatkan sama Apuy atau Puji tentang buat apa yang katakanlah gue belutin. Sebenarnya gue bingung waktu dikasih sama lo tentang komunitas. Gue juga pikir dari mana sih Apuy tahu tentang komunitas. Rupanya dia detektif apa Conan juga atau dia mikir kemana-mana dilihat Facebook atau gimana di sosial media kelihatan. Jadi dari situ dia ambil kesimpulan, ya udah gue coba. Makanya di sini gue cuma mencoba mengutarakan sedikit apa yang ada di perjalanan itu gue kasih namanya Perbesar IWA. Perbesar IWA itu nanti kita ada IWA. Nanti dalam perjalanan kita akan ngobrolan kita akan ke. Nah, Perbesar IWA itu untuk menjaga silaturahmi dalam komunitas. Jadi kalau gue flashback sedikit perjalanan IWA gue itu merupakan perjalanan diri gue sendiri. Jadi ini biografi sedikit. Nggak usah jauh-jauh, kita mulai dari aja SMA lah. Nah, waktu SMA mungkin tadi gue juga udah sampaikan, mungkin gue tidak sebeken teman-teman yang lain, tidak setenar teman-teman yang lain. Cuma ada satu kisah tragedi yang mungkin agak tragis yang pernah gue alami sama sahabat gue waktu itu, yang mungkin akan mengingatkan teman-teman.
ketika SMA di kelas 2 IPA 1 ada kecelakaan, gue alami dengan gue Nur Mudayanda almarhum ya, ketika gue berdua pulang dari satu tempat mengalami kecelakaan dan sobat kita Nur Mudayanda wafat 3 hari setelah kecelakaan. Mungkin itu sedikit flashback. Gue di kelas 1 IPA waktu itu, 2 IPA 1 dan 3 IPA 6. 1 IPA itu wali kelas 2 adalah Bu Nur Adis, 2 IPA 1 itu Maria, kalau 3 IPA 6 Rahmadi itu wali kelas 3. Yang gue lihat Bu Maria itu masih. Jadi di situ ketika SMA, saya yakin teman-teman paham lah ya. Kalau gue bilang apa IWA gue di SMA itu, gue bilang nggak ada. IWA gue nggak ada, nggak ngerti gue. Tapi ketika muncul, ketika hilang IWA gue, nanti IWA gue apa gue akan bahas. Kenapa? Karena ada teman-teman yang nganggap gue pintar dikit. Ada di situ ketika memang gue tunjukkan gue pintar dikit, IWA gue turun. Emang bener pintar. Emang bener pintar. Belajar, di situ waktu SMA belajar main teman hobi kan. Waktu hobi alhamdulillah gue sebenarnya pengen olahraga, tapi gue lihat teman-teman yang lain aku lebih dekat basket, gue jadi nggak mau. Karena memang gue nggak mau. Gue lihat aku dia dan sebagainya jadi gue pengen olahraga. Tapi akhirnya teman-teman nyalurin gue bersama teman yang lain ada kita. Itulah komunitas yang pertama gue pelajari di SMA, dan di situ dari belajar main berteman hobi, tapi kita nggak clear serangan. Sehingga kalau gue nilai berkaitan dengan tema yang gue sampaikan ini tentang WA, di WA gue itu boleh dibilang nggak ada, nggak ngerti, cuek, tapi ada pinter dikit. Nah itu ketika SMA. Lalu sudah lulus SMA sempat diiming-iming, wah lu udah apa lo PMDK lo, semua wali kelas nyari lo katanya, tapi ternyata pupus karena nggak jadi. Akhirnya alhamdulillah ketika gue mau kuliah ya kebetulan juga kodratullah bahwa keluarga gue juga tidak merupakan keluarga yang mampu. Ketika gue tanya sama keluarga gue pengen kuliah nih, ya udah kuliah aja coba tapi gratis. Nah di situ gue inget banget ketika lulus SMA, gue ngubek Jakarta, naik Metro Mini, naik Kopaja, naik segala macam, cari sekolah supaya dapat gratis. Ya alhamdulillah berkat doa orang tua, akhirnya gue boleh dibilang tadi pendidikan gue dari sarjana muda, sarjana S1 sampai S2 semua gratis. Alhamdulillah gue cuma bayar 20% karena doa orang tua. Jadi ketika gue lulus SMA gue dapat kuliah di gratis, tapi dengan catatan gue harus mengabdi. Lalu ketika gue sempat kerja, gue dapat kuliah, gue sambil kerja sambil kuliah dibayar sama perusahaan. Terus ketika S2 ini dan kemudian alhamdulillah dengan doa orang tua dan tantangan yang menghadapi waktu itu kesempatan kuliah gratis. Nah di masa kuliah gue kaitkan dengan IWA lagi, IWA ini kan. Jadi boleh dibilang sedikit tercapai cita-cita gue. Karena kuliah gratis, berteman tapi sedikit. Sampai-sampai gue pernah diomelin sama abang sama kakak gue. Kenapa? Ji, lor tuh ya, dia bilang, cari pacar kayak gitu. Waktu gue kuliah, karena gue waktu itu betul-betul mengikrarkan diri gue itu harus berhasil. Juga ketika gue kuliah tuh pernah gue ngalamin 3 hari turut tuh gak keluar kamar belajar. Jadi belajar malam gitu kan. Kolek, tiduran, bangun tidur, pegang buku lagi, belajar lagi sampai malam 3 hari. Itu gue lakukan. Karena di situ masa kuliah gue memang berteman sedikit, tapi tetap gue salurkan hobi gue musik. Gue sempat jadi pemain musik juga, dan alhamdulillah juga di situ melihat katakanlah untuk melihat profil gue seperti pada saat itu teman-teman juga ngangkat gue jadi ketua senat ketua 1. Nah di situ tambah komunitas kelihatan teman-teman gue juga bilang lo juga pinter dikit sih. Tapi alhamdulillah waktu itu karena memang usaha dan doa orang tua sampai lulus nomor 1 dari 40 angkatan
40 orang satu angkatan yang sudah cuma 14 orang. Dan gue nomor 1 di situ. Dan di situ iwa gue malah kecil, jadi itu kok kontradiksi ya, kenapa nanti apa iwa itu. Jadi iwa tuh udah mulai tumbuh kecil tapi hilang, karena di situ udah ada proses pemimpin, udah mencoba memimpin. Gue gunakan hak gue sebagai pemimpin, dan gue juga menjadi juara IPK yang bagus gitu kan. Gue juga jadi menyalurkan hobi di UI waktu itu, walaupun berteman sedikit tapi dengan sirkulasi atau komunitas yang minim. Akhirnya gue coba kembangkan IWA gue itu udah mulai, walaupun konsep IWA yang gue sampaikan itu gue belum tahu tadi. Yang gue tahu IWA itu setelah gue kerja, ada semacam gue pernah kerja sedikit adalah materi yang pernah gue sukain waktu itu. Wah, ini tentang IWA, ternyata ada kaitannya. Nah, komunitas gue saat itu di kampus ya lumayan. Gue jadi ketua senat waktu itu, himpunan lah namanya. Gue juga main musik, jadi beragam komunitas dan olahraga. Jadi waktu itu di samping juga gue kejut dengan cara belajar waktu itu. Gue kebayang bahwa memang letak lokasi tempat tinggal dengan kuliah jauh waktu itu. Bayangin loh, gue tinggal di Ciledug, gue kuliah ke Depok. Pertama ke Salemba gitu. Tahun terakhir gue ke Depok karena UI pindah ke Depok. Makanya untuk memutus waktu itu akhirnya gue coba kos di Depok gitu. Jadilah komunitas tambahan, ada komunitas anak-anak kos. Tapi alhamdulillah dengan IWA gue diterima. Padahal waktu itu gue lihat anak-anak kos macam-macam, kan ada anak politeknik gitu kan, politeknik UI, alat teknik dan sebagainya. Nah itu keragaman komunitas mulai kelihatan. Nah, kembali ke IWA, tumbuh kecil-kecil, hilang timbul karena ada proses memimpin di situ, sempat jadi juara, nanti kita bagus. Nah itulah kira-kira masa kuliah pada awal sebelum gue melangkah ke pekerjaan. Nah rupanya kuliah gue yang gratis itu bukan gratis, gue harus mengabdi. Bisa dibayangkan kalau kemarin Hendar cerita bagaimana dia hijrah ke satu tempat yang katakanlah di daerah menurut gue tuh masih dekat, Jakarta Tasik masih dekat, bukan yang bandingkan. Gue dikirim, ternyata dari gratis itu saat itu Indonesia kekurangan guru eksakta, guru yang bersifat matematika, kimia, fisika, biologi kurang. Jadi akhirnya gue dikirimlah oleh PDK waktu itu. Gue sempat ngotot sama PDK waktu itu karena sempat ketua biro kepegawaian itu ngomong, kalau kalian juara satu atau juara, kalian akan ditempatkan di Jakarta. Itu motivasinya. Nah ketika itu ternyata terbalik. Begitu gue juara, test point masih oke, Bud ya. Begitu gue juara, malah gue dikirim ke suatu daerah di pelosok di Sumatera Barat bagian selatan yang perjalanan daratnya jauh, dan di situ nggak ada listrik. Akhirnya ada listrik, berkembang ada listrik pada saat malam aja. Nah, artinya gue diminta jadi guru lah. Sempat gue jadi guru SMA yang ada di pelosok jauh. Bisa dibayangkan biasa gede di Jakarta ke pelosok yang jauh, dan gue banyak mengalami rintangan di sana. Segala ya bukan rintangan lah, tantangan lah juga. Nah di situ IWA gue tuh udah mulai timbul, tapi hilang timbul. Kenapa? Karena gue sebagai guru itu kadang-kadang gue tahu sendiri bagaimana seorang guru itu kan, dia juga harus mendoktrinasi murid dan mendikte dan sebagainya. Jadi pada saat mengajar itu akhirnya gue sempat 3 tahun mengabdi di sana di tempat yang memang tadi, dan sempat mengalami bencana alam. Waktu itu ada bencana alam yang kejadian hujan terus, akhirnya di daerah tempat gue tinggal itu terjadi longsor yang sangat besar daerahnya. Sehingga pada saat itu gue harus dalam proses mau pulang kembali ke Jakarta karena masa ibadah kita sudah habis. Sampai-sampai gue berjalan kira-kira 2
25 km dengan membawa beban baju buku yang harus gue bawa berat sekitar 25 kilo juga. Jadi bayangkan jalan putus, tidak ada transportasi, jalan dari tempat yang sangat pelosok, tapi menurut gue penuh kenangan karena di situ gue sudah mulai menumbuhkan IWA. IWA itu akhirnya murid-murid gue itu akhirnya menerima gue tuh sebagai guru yang bukan guru. Sampai gue pernah dengar statement dari salah satu orang tua, karena mungkin ya problem-problem daerah sana lah yang mungkin muncul di sana, sampai itu yang namanya guru ekspektasi ya si malah itulah gitu. Karena IWA gue udah mulai tumbuh kembang gitu, cara bertoleransi dengan orang itu udah mulai berkembang, sampai-sampai gue malah disangka orang Sumatera Barat. Di daerah itu atau di Sumatera Barat umumnya, ketika memang ada suatu agenda acara itu biasanya ada event atau ada momen di mana tuan rumah dengan tamu akan berbalas-balas bahasa, berbalas pantun dan sebagainya, dan berbalas-balas bahasa lah kan. Nah itu biasanya memang dilakukan oleh orang Sumatera Barat. Sampai-sampai ada satu agenda di sana karena gue menjalankan IWA gue. Ternyata di situ ada keluarga yang pada saat itu ada acara mendoa lah, ya. Kalau kita di sini tahlilan, itu melemparkan kata itu ke gue. Dia nyangkanya gue orang Sumatera Barat. Sampai-sampai, nah tapi alhamdulillah waktu itu gue coba belajar akulturasi lah ya waktu itu kan. Gue coba belajar, gue bukan orang Sumatera Barat. Gue pelajarin akulturasi, ternyata gue bisa balas kata itu. Nah itulah yang berbalas kata, jadi sampai orang terdengar ketika selesai baru disampaikan ke orang yang punya rumah itu, Pak, malah itu sebenarnya bukan orang Minang, kok Bapak melempar kata ke mereka. Jadi ada protes, karena biasanya budaya itu harus selevel gitu ya, mungkinnya orang Sumatera Barat dan Sumatera Barat. Jarang dan tidak pernah orang Sumando gitu ya, yang melakukan lempar kata itu. Nah itu kejadian, itu karena IWA. Ketika memang kita diterima di masyarakat dan sebagainya, di daerah yang terpencil, yang tanpa listrik, yang kira-kira kalau perjalanan ke kota provinsi Padang itu membutuhkan 6 jam dengan perjalanan yang transportasinya ada jam sekian. Itu gue lewati selama 3 tahun. Akhirnya gue keluar dari sana ke Jakarta. Alhamdulillah dalam proses transisi gue bekerja sebagai guru sana, gue melakukan proses ngelamar sambil sering ngelamar, akhirnya nyangkutlah gue bekerja lamaran gue di sebuah perusahaan multinasional. Gue diterima di situ karena background gue kimia waktu itu. Gue ditempatkan di bagian laboratorium yang itu pekerjaannya juga lumayan, harus deal dengan yang sifatnya kimiawi berbahaya gitu ya. Kita harus lewati. Alhamdulillah banyak belajar gue di situ, karena di situ banyak bukan hanya pegawai nasional, multinasional juga bisa ada di situ, sehingga interaksi dan komunitas gue cukup banyak di komunitas tempatnya. Dan lagi-lagi komunitas hobi gue main musik tersalurkan. Jadi ada ekspatriat yang suka musik, akhirnya sempat join bermain. Akhirnya di perusahaan kecil itu sampai pindah ke bagian lain, tidak pindah lagi. Gue di bagian tadi yang disebutkan sama Apuy adalah sebagai HES praktisioner atau orang safety lah, safety praktisioner. Itu ibaratnya adalah sebuah tim yang boleh dibilang harus mempertahankan compliance terhadap kesehatan kerja. Nah di situ awal-awalnya ketika gue bekerja di situ, IWA gue kecil. Kenapa? Karena di situ gue melakukan peran gue sebagai menjaga compliance para pekerja dengan varian pekerja yang lumayan banyak, mulai dari grassroots lah, teman-teman mitra kerja atau bisnis partner, kontraktor yang katakanlah bahkan yang masih ada buta huruf, sampai kepada yang high level, yang level manajemen. Gue harus meng-convince mereka, harus meyakinkan mereka harus supaya mereka comply. Nah, disitulah tantangan gue. Sehingga kalau dilihat lagi ke tema IWA gue mulai besar, tapi dengan tantangan. Kenapa? Ternyata setelah gue melakukan pendekatan yang sifatnya
tidak seperti itu dengan memperbesar IWA tadi, akhirnya banyak yang memenuhi compliance itu bukan karena paksaan, ya. Contoh ini aja lah, kalau bicara seorang safety itu kadang orang bilang gini, Pak, Bapak harus kerja selamat ya, nanti kalau nggak ada kecelakaan begini, nanti angka performance perusahaan menjadi jelek dan sebagainya. Gue nggak pakai lagi, tapi gue dekatin orang ini, Pak, contohnya nih, Bapak kerja di sini udah berapa lama? Katakanlah sekian tahun. Terus Bapak punya anak atau punya cucu, jadi pendekatannya approach-nya tuh udah dengan persuasif. Tanya sama dia, oh ya punya, masih mau kan Bapak nganterin cucu ke sekolah? Jadi penerapan pengayaan atau pembahasan pekerjaan di lapangan itu yang varian pekerjaannya udah begitu lebar, dari mulai yang rendah itu harus dibedakan. Nah di situ gue melatih IWA gue, karena di situ tumbuh kembang IWA gue udah besar. Lalu di samping pekerjaan yang tadi disebutkan sama aku, beberapa komunitas yang gue ikutin boleh dibilang karena kebetulan di lingkungan komunitas kerja dan tempat tinggal gue itu lumayan kondusif lah, jadi membuat gue bisa menikmati komunitas yang banyak bisa bergaul. Bahkan ada satu komunitas yang boleh dibilang gue tidak ekspertis di situ. Banyak scientist atau geologis, tapi gara-gara IWA gue bisa masuk. Bayangkan kalau seandainya itu bicara, mungkin teman-teman ada yang background geologi atau earth scientist, itu boleh dibilang pakar-pakar earth scientist. Jadi karena memang gue bukan earth scientist atau geologis, tapi karena memang gue bawa IWA gue, akhirnya alhamdulillah gue sering bekerja atau berjalan dengan mereka. Bahkan gue sering melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya regional studi yang melibatkan banyak perguruan tinggi. Akhirnya sering gue diundang ke ITB, gue sering diundang ke UNPAD, ke UGM, pernah ke Trisakti, dan juga pernah ke Universitas Hasanuddin untuk menyampaikan beberapa materi yang sifatnya ada kaitannya dengan pekerjaan gue. Karena pekerjaan gue tadi, lagi-lagi gue tidak lakukan pendekatan yang lain tapi dengan IWA. Itu nanti apa itu IWA, sampai sekarang gue yakin apa sih IWA gitu kan. Nah sekarang di luar kerjaan itu alhamdulillah tadi gue udah sebutkan komunitas. Bang Haji, sorry dipotong. Ya. Ini jadi pada nanya nih, Japri, IWA apa sih gitu? Dikit lagi. Oke, ya ditunggu ya. Jadi di komunitas hobi juga ada, sampai beberapa pemain musik yang dari ekspatriat sempat kita kumpulin, bermain, dan sosial keagamaan juga gue nggak tahu. Mungkin beberapa aktivitas yang pernah gue tuliskan yang ditanya sama Budi, gue tuliskan ada beberapa komunitas yang sifatnya sosial keagamaan. Jujur, gue tidak memberanikan diri kepada komunitas politik, walaupun pernah diajak. Mungkin gue menyadari keterbatasan gue, tapi lebih kepada sosial dan komunitas yang sifatnya hobi. Nah, jadi gue berkesimpulan dengan IWA ini di masa parubaya aja harus lebih besar. Bagaimana kita mencoba approach pada orang. Nah, sekarang pertanyaan tadi adalah IWA itu apa? Ini semacam apa ya? Mungkin kalau teman-teman googling mungkin ada, tapi gue mencoba mengartikan IWA ini adalah influence without authority. Jadi gue menempatkan diri gue itu apa adanya, tidak menggunakan otoritas gue. Padahal jujur aja, bukannya jadi ketika melakukan pekerjaan, ketika gue mau influence para pekerja atau kontraktor dengan otoritas gue sebagai pekerja yang itu di CPI, gue bisa bisa tegas gitu ya. Jadi di sini yang gue gunakan adalah bagaimana influence itu tanpa otoritas, tapi lo perlakukan diri lo apa adanya. Mungkin orang akan melihat tanpa sebuah otoritas, katakanlah kasarnya seorang jenderal itu tidak harus menggunakan kejeneralannya gitu, untuk dia influence orang lain. Dan ini gue bawa dalam keluarga. Pada awalnya gue yakin bahwa, mohon maaf, ketika gue anak-anak gue masih kecil itu, ketika gue menyuruh mereka sholat, itu mungkin gue akan menunjukkan otoritas gue sebagai ayah. Jadi influence with authority.
Jadi gue dan otoritas gue sebagai ayah. Tapi ketika anak gue paksa dengan itu ngelawan, susah ya. Tapi ketika gue coba rubah menjadi influence without authority, persuasif atau role model, tunjukkan apa adanya, anak-anak pada ngikut. Jadi bukan otoritas gue sebagai ayah, tapi otoritas gue sebagai sesama muslim dengan anak-anak gue. Jadi ketika itulah gue udah mulai mencoba bahwa IWA itu adalah sangat berpengaruh sama gue. Ketika memang gue coba menempatkan diri gue itu apa adanya, tidak menggunakan otoritas pada satu masa-masa tertentu, pasti punya. Dan gue yakin teman-teman di sini juga punya. Ada teman-teman yang mungkin sebagai birokrator, ya, atau teman-teman yang mungkin sebagai jabatan tertentu yang mungkin itu membutuhkan otoritas dia atau menyampaikan segala sesuatu dengan otoritas. Nah, ternyata dengan IWA itu tadi atau influence atau menginfluence orang tanpa otoritas, alhamdulillah komunitas itu makin menerima. Dia melihat kita apa adanya dan silaturahmi makin enak dan mudah. Kayak contoh sekarang, kalau kita ngobrol gitu kan, gue panggil Pak Rizal itu nggak enak, karena kita kan sebenarnya komunitas yang sama gitu. Jadi silaturahmi akan makin enak dan mudah. Terus ada yang gue rasakan karir itu terbantu. Kalau ketika memang bekerja itu dengan menggunakan influence, karena tadi gue sampaikan hubungan pekerjaan gue sebagai sales practitioner itu. Nah itu istilahnya harus mengconvince kan. Tapi kalau gue pakai otoritas cepat gitu, lo harus begini gitu. Tapi sebentar gitu. Tapi ketika gue influence dengan tanpa otoritas, ternyata lebih langgeng. Dia lebih mau mempertahankan kepatuhan dia dan sebagainya. Dan mungkin ya, bagi usia-usia kita yang udah parubaya yang mungkin akan menjelang pensiun, ini akan menghindari kita dari post power syndrome. Ini pendapat gue sendiri. Bisa saja karena memang selama ini kita gunakan otoritas. Begitu nggak ada otoritas, kita jadi post power syndrome. Nah, mudah-mudahan dengan terus gue meyakinkan dari mulai SMA, kuliah sampai bekerja itu gue coba melakukan dengan IWA tadi, nggak akan ada lagi di post power syndrome. Kita akan jalani masa parubaya dengan tanpa tekanan dan mungkin asik-asik aja buat kita saling bersilaturahmi dengan komunitas di mana kita berada. Contoh simpel yang paling sederhana gue terapkan influence without authority. Gue sekarang kebetulan tinggal di satu kawasan di mana ada dekat masjid yang besar. Ketika gue pergi ke masjid, ini contoh gampang, simpel, yang minor sekali. Ketika gue masuk masjid, biasanya kan kalau orang masuk masjid itu taruh sendal biasa aja kan, sembarangan naruh sendal. Nah gue coba terapkan naruh sendal itu gue balik. Jadi ketika keluar dari masjid, jadi parkir mundur lah kira-kira sendal gue gitu. Kalau orang kan kalau naruh sendal itu parkir maju gitu kan, begini gitu. Nah ketika mau keluar dari masjid berbondong-bondong keluar agak susah karena dia harus balik lagi gitu kan, pakai sendalnya. Nah gue rubah jadi parkir mundur. Jadi dengan begitu keluar masjid langsung gampang. Nah ternyata beberapa hari gue sholat di situ banyak yang contoh. Gitu. Kenapa? Karena dia lebih mudah. Jadi influence kita authority itu bisa menjadi role model supaya komunitas kita mau makin menerima dan silaturahmi makin enak dan mudah. Jadi tadi yang contoh di keluarga, influence kita authority sebagai ayah, mungkin gue akan downgrade kan otoritas gue sebagai ayah, tapi sebagai teman mungkin atau sebagai apa? Mungkin itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerima penjelasan gue yang notabene-nya adalah semacam autobiografi yang menjelaskan bagaimana gue memulai mencoba membangun IWA dan pesan pada IWA kita untuk ke depan itu harus lebih besar. Demikian Budi, lebih dan kurangnya gue minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, seru ya. IWA sampai terakhir baru ketahuan bahwa IWA itu adalah singkatan dari influence without authority. Mungkin kalau di bahasa Indonesiain arti yang sesungguhnya begini kali ya, kemampuan untuk membuat orang lain ya bertindak tapi tanpa memiliki kekuasaan gitu ya.
betul nggak sih? Gimana sih kitanya gitu ya? Oke, nah Apa sekarang adanya? apa adanya ya. Nah tapi gini, kan Aji itu tadi contoh pada saat berada di rumah, ya pada saat berada di rumah. Nah sekarang bagaimana pada saat berada di komunitas gitu loh. Kan komunitas yang diikuti banyak nih, ada YPC Pekanbaru, ada KBIH Al-Ittihad, ada GOES Musik di Lingkungan Kerja, ada Ikatan Petugas Proteksi Radiasi, terus juga aktif di teman-teman sekolah. Nah itu bagaimana IWA-nya itu biar masuk gitu, secara ini aja deh, contoh ya, gimana? Ya simpel, satu statement aja yang simpel. Gue tuh memulai kalau memang mau bergabung dengan komunitas itu tidak akan pernah memulai dengan sebuah pernyataan, tapi pertanyaan. Jadi ketika gue mau bergabung, gue menanyakan sesuatu kepada orang. Mungkin saat itu lo tahu jawabannya, tapi dalam berusaha lo approach, mencoba influence kepada orang supaya lo bisa diterima, gue akan memulai dengan pertanyaan, tidak dengan pernyataan. Itu jawabannya. Bisa diulang Om? Bisa diulang? Gimana? Sorry. Oke. Jadi simple aja, ketika mulai approach dengan sebuah komunitas baru yang ikuti, gue tuh tidak akan pernah membuat sebuah pernyataan, tapi mulai sesuatu dengan pertanyaan. Karena orang akan lebih aktif ketika kita bertanya sesuatu, artinya apresiasi orang itu, ketimbang kita menyatakan, karena kita katakan sudah tahu segala sesuatu. Jadi simpelnya adalah mulailah dengan pertanyaan, jangan pernyataan. Gitu aja. Oh gitu ya. Oke. Nah sekarang kalau misalnya seorang ibu nih ya, ini seorang ibu gimana supaya dia bisa ngejalanin IWA itu, influence without authority? Contohnya? Ya, tadi yang gue coba terapkan itu sama ayah atau ibu. Meyakinkan anaknya, ya mohon maaf aku mencontohkan bagaimana aktivitas keagamaan. Ketika kita mau menyuruh anak kita sholat, ya sholatlah kita. Jadi bukan Anda harus memaksa-maksa, kamu harus begini, karena begini nanti tidak begini dan dosanya segala macam, gambarnya. Nah, influence lah dengan tanpa otoritas, bukan begini. Mungkin influence lah anak-anak kita dengan cara seperti teman sebayanya atau kakaknya. Mungkin itu salah satu yang mungkin saya yakin juga mulai diterapkan atau disampaikan oleh para ahli psikologi sekarang, bahwa suatu saat memang anak kita itu bukan anak kita, tapi teman kita, tempat kita saling sharing gitu ya. Supaya kita diterima influence-nya atau meyakinkan itu tanpa otoritas. Begitu juga dengan gue pasangan. yakin teman-teman yang lain punya pengalaman. Begitu juga dengan pasangan. Oke. Dan gue yakin bahwa teman-teman yang lain juga punya jawaban yang bisa meyakinkan juga. Iya. Oke. Ada teman-teman yang mau kasih komen, pendapat, silakan. Dina angkat tangan tuh. Siapa? Dina. Aku. Dina, Bud. Dina, ya silakan Dina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bud. Ya, sama-sama. Sama Aji. Saya itu punya profesi beda ya. Tapi mungkin tadi ya satu profesi ibu rumah tangga, pengurus anak, dan kita mungkin sama ya Ji, kita orang lapangan. Sedikit aja saya mau tanya, di mana tadi bagaimana kemampuan kita untuk membuat orang lain itu ya dianggap kita apa adanya, umpama begitu ya.
Misalnya kita sebagai kontraktor di lapangan gitu. Bagaimana Ji, misalnya dengan sesama pekerja, di mana pola pikir pekerja kita berprofesinya sebagai di bawah kita, mungkin tukang atau kita sebagai pelaksana gitu kan. Approach-nya bagaimana, sedangkan pola didik ya, pendidikan kan beda-beda. Itu satu. Terus kedua, ya kita sesama suami istri di rumah. Bagaimana keseimbangan pola IWA itu, kita kan kadang-kadang ada berselisih paham ya. Kalau anak itu memanglah kita cara mendidik juga mulai dari awal sampai akhir, di mana kita baik, otomatis anak itu juga insya Allah semua doa pasti baik terakhirnya. Tapi terhadap mungkin misalnya saya sebagai perempuan dengan suami atau suami terhadap istri, kan kita bertemu pada saat usia yang memang kita sudah terwujud watak gitu ya. Ya saya rasa hanya itu aja Ji. Mungkin kita di komunitas pekerjaan di lapangan yang memang kita bekerja sama dengan sesama pekerja yang di bawah kita, bagaimana membuat orang lain itu kita, ini loh saya apa adanya saya gitu. Ya hanya itu aja sih saya rasa sih Bud. Oke, makasih Aji ya Aji. Terima kasih. Silakan Om Aji untuk dijawab. Oke, thank you. Ini pertanyaannya itu sangat menurutku tidak ada jawaban betul salah. Tapi gue yakin semua teman-teman ada alami hal yang sama dan punya kartu truf yang masing-masing bisa digunakan sehingga bisa menjawab pertanyaan tadi. Tidak ada pertanyaan jawaban yang ada satu sama satu dua. Pertanyaan dua hal tadi, bagaimana kalau kita berinteraksi dengan orang di bawah kita? Dalam konteks pekerjaan gue ya, gue nggak bisa menjelaskan pekerjaan gue. Dalam konteks pekerjaan gue itu tadi gue udah contohkan bahwa gue menggunakan bahasa mereka. Salah satu pekerjaan gue itu memang sebagai fasilitator. Tapi ketika gue memfasilitasi yang level manajemen, gue akan memposisikan gue menjadi bagaimana kita memfasilitasi. Ketika gue memfasilitasi orang-orang, karena varian pekerjaan banyak dari grassroots sampai atas juga ada. Pada saat yang di bawah, gue akan down to earth, membumi, sehingga gue pakai bahasa mereka. Seperti tadi, gue tanya, Bapak punya anak, Pak? Bapak masih mau kan menghadiri wisuda anak Bapak? Atau Bapak kan masih pengen kan anterin anak Bapak ke pelaminan pernikahan? Maka jaga dong keselamatan bekerja. Tidak lagi bicara masalah performance metrik atau ukuran-ukuran kinerja yang teoritis. Jadi singkatnya down to earth, pakai bahasa mereka. Kalau di keluarga, gue yakin semua keluarga itu punya hint, punya metode masing-masing. Ketika memang ada satu keras, satu melemah. Gue kembali ke keyakinan lah ya. Ketika memang saat itu Rasulullah itu menghadapi bagaimana istrinya bertengkar, dia tuh downgrade-kan beliau gitu. Jadi pada saat itu andainya hati istrinya keras, dia melemah. Tapi gue tidak mengajari dalam konteks psikologi keluarga ini, karena gue yakin mungkin dari teman-teman ada yang tidak. Tapi intinya bahwa gue pakai metode seperti balon panjang itu. Kalau gue tekan di sini, pressure akan bertambah. Ini hukum Pascal juga. Ditekan di sini, pressure akan bertambah, volume di sini besar. Maka kalau gue tekan di sini pecah. Gitu. Jadi mungkin balancing itu yang bisa kita coba terapkan kita dengan pasangan. Dan gue yakin juga ada jawaban yang dari teman-teman yang punya background psikologi keluarga dan sebagainya. Tapi itu terkaitan dengan apa yang menjadi apa yang pernah gue lakukan lah. Gak menjawab ideal, tapi itulah kira-kira. Makasih banget saya.
Kedengarkah voice-nya? Halo, sorry. Mona bisa handle dulu, Mon. Ini gue tiba-tiba hang. Mona. Halo? Ya, Mona tolong handle dulu sebentar. Gue hang. Sebentar. Ya, lo hang. Gue hang. Tolong di handle dulu deh, Mona. Oke, semoga, tapi gue nggak terlalu ngikutin. Oke, yang gue tangkap adalah tadi sih adalah influence without authority ya, Ci ya. Ya kan? Nah, kemudian tadi ada pertanyaan dari Dina, bagaimana menerapkan kepada orang-orang yang dengan posisi mungkin secara jabatan, secara pendidikan mungkin di bawah kita, termasuk juga kepada pasangan atau kepada orang mungkin anak dan sebagainya. Nah, tadi sudah dijawab oleh Haji ya. Ji, lo masih kenal gue kan, Ji? Kenal, gue inget banget lo. Cuma nama gue nggak ngaku sekarang. Tahu nih Dina udah terjawab ya Din, pernyataannya Aji. Ini pertanyaan lo sama Aji udah terjawab belum? Din, Dina pertanyaan lo. Ya, udah cukup. Oke. Ya mungkin karena kita beda, nanti kita pertimbangkan lagi. Tapi alhamdulillah masukan sedikit udah saya bisa terima. Makasih Mona. Ya sama-sama. Nah untuk yang lainnya teman-teman ada pertanyaan atau mungkin pengalaman yang sama dengan Haji yang bisa berbagi dengan kita, bisa disampaikan. Halo. Yang lainnya ada kan? Halo, Aji. Oh, Indah nih. Indah finally gue liat muka lo loh, ya. Terus ya. Akhirnya menambahkan muka lo juga. Kalau pagi belum mandi soalnya. Oke, Ci, menarik banget ya dengan materi yang lo bawain hari ini. Ya, gue juga suka merasakan ya. Itu bisa tergantung situasi ya. Jadi kalau misalnya kita, apalagi kalau misalnya kita mau mengejar performance ya atau target, ya pasti itu authority kita yang harus kita pakai gitu kan, supaya gimana menyuruh tim kita bekerja gitu kan, itu harus kita punya menunjukkan authority kita gitu. Ya, tapi kita harus ini pakainya Bu Indah misalnya gitu loh. Tetapi kalau misalnya dalam komunitas pertemanan ya kayak kita lah, teman-teman kita sekolah gitu kan, kita nggak mungkin lah pakai authority kita gitu kan, kita semuanya selevel. Berbeda kalau misalnya ya tadi ya secara profesional gitu loh, itu kita harus, kalau saya menurut saya ya harus memakai authority gitu loh. Tetapi ada juga beberapa hal kita ingin mencapai suatu target kita ya, misalnya kita melihat ya kita ada beberapa orang yang mungkin performance-nya itu nggak bisa mengikuti gitu loh ya, nggak bisa follow. Nah, disitulah kita bisa down to earth ya, menggunakan approaching kita yang down to earth tadi ya, memakai bahasanya mereka lah gitu kan, karena kita punya tim juga nggak semuanya itu levelnya tuh sama ya gitu loh. Jenjangnya gitu nggak sih Ji? Jadi yang saya tangkap itu influence without authority itu down to earth ya gitu. Ya itu tadi mungkin bisa dijelas ya dengan situasi apa yang akan kita itu sih gimana Ji? Yang saya makanya storing banget ya, kayaknya karena banyak yang on. Halo. Ya. Oke, gue sepakat banget kan. Betul. Sepakat banget bahwa memang kadang menjadi situasional, bahwa ketika memang kita juga harus memilih apakah otoritas atau non otoritas. Tapi kebetulan yang gue bahas ini adalah bagaimana di komunitas kita berusaha masuk ke dalam komunitas.
Nah, ketika dalam bentuk pekerjaan, mungkin disitulah yang bisa mengawali ketika memang katakanlah kita mencoba masuk ke dalam komunitas itu untuk larut, mungkin ini yang bisa dipakai dulu. Setelah memang kita menjadi satu larut, maka menjadi level setting lah. Di level setting ketika memang orang sudah mempunyai pemahaman yang sama, sehingga ketika memang baru-baru kita bicara performance, orang akan mudah buy in, orang akan mudah mau menerima, karena pada dasarnya admin perlu di-unmute dulu yang lain kali. Iya. Jadi kan kita paham ya bahwa kita itu kan diversity ya, beragam. Ketika kita masuk ke dalam keragaman itu, kita menonjolkan kita menjadi satu yang seragam, susah mendiversi yang lain. Tapi kalau kita mulai dengan influence authority juga sebagai acceptance daripada komunitas itu kita dapati dulu. Nah, ketika itu di dalam, mungkinlah di situ mungkin yang bergantung tujuan dan apa rencana situasi yang memang mau disampaikan. Aku sepakat bahwa memang nggak mungkin seorang autoritator atau birokrator ya atau pemangku kepentingan yang mengambil sebuah keputusan itu melulu dia harus di WA, nggak juga. Tapi di mana seperti balon tadi, bahwa ketika memang kita harus down to earth, kita mungkin bisa menerapkan di WA. Mungkin itu kan. Aku sepakat banget. Oke, iya. Suara gue kedengeran nggak? Jelas. Masih dengar. Masih dengar ya. Mona, thank you ya Mon, tadi udah di-handle. Selanjutnya, siapa lagi yang mau kasih pendapat? Gita. Gita, ya silakan Gita. Apa Din? Kenapa gue? Sebentar. Lanjut Git, lanjut. Semangat. Ya enggak. Ayo Git. Iya, gue setuju banget sama Aji dengan apa yang dipaparkan. Iwa penting banget dalam kita masuk dalam semua komunitas ya. Tapi dalam pekerjaan juga kalau kita punya otoritas ya kita tidak bisa kesampingkan itu. Tapi benar bahwa bagaimana kita berempati. Ini ilmu komunikasi sih, bagaimana kita mengkomunikasikan ke bawahan, ke level yang lain sehingga mereka sehingga apa yang kita mau jalan bisa jalan. Itu sih sebenarnya kan, apa yang kita mau bisa diterapkan. Bagaimana kita mengkomunikasikan kan, itu kan ya. Ya dengan mendapatkan empati, dengan ya itu sih, ya saya setuju. Setuju juga dengan Indah bahwa nggak bisa kalau kita punya otoritas terus kita mengesampingkan otoritas kita, itu nggak mungkin, karena ya kan nggak mungkin. Jadi harus kita combine. Kita harus dapat empati dulu, baru akhirnya kita bisa authorize gitu kan. Setuju, mantap. Dapat ilmu lagi hari ini. Thank you Gita. Oke, Alhamdulillah. Oke, terima kasih Gita. Ini ada pertanyaan di chatting yang belum dijawab, sebentar. Maaf, nanya lewat chat. Berisik katanya. Oke, pertanyaannya adalah, pada saat atau situasi seperti apa sih IWA bisa diterapkan secara tepat? Apakah prosesnya bisa langsung diterapkan pada saat kita baru bergabung di sebuah komunitas atau butuh waktu ketika kita sudah cukup lama bergabung di komunitas? Itu pertanyaan dari Wawan. Silakan bisa dijawab Umaji atau teman-teman yang lain mau jawab? Ada yang mau jawab? Aku tahu menurut saya justru menurut saya pada saat kita masuk dalam suatu komunitas lah yang itu titik yang paling penting. Jadi, untuk supaya kita diaksep. Seperti Aji tadi katakan kan, supaya kita diaksep oleh komunitas itu justru pada saat kita masuk, bukan pada saat nanti sudah telat itu ya, Ji ya, benar nggak? Bawa ini. Ya, dalam penerapan gue memang itu tadi, ketika memang kita mencoba approach atau mendekati sebuah komunitas itu bisa sebuah cara ya. Saya yakin cara yang lain banyak lah ya, teman-teman punya cara lah.
Tapi ketika kita di dalam komunitas itu pun, karena begini, istilahnya keterterimaan kita di mata komunitas itu kan bisa saja naik turun. Nah, saat itulah jadi kita bisa tanda petik pandai-pandai kita lah untuk bisa menggunakan itu. Tapi aku cuma menginginkan, aku mengaitkan lagi, aku lebih banyak kepada statement yang bahwa jangan sombong, karena kesombongan itu adalah bukan sifat manusia sebenarnya, tapi sifat yang ditularkan oleh kata lain. Nah, ketika kita mau mencoba dengan menggunakan jiwa, mungkin kesombongan itu kan kita hilangkan. Ketika memang baru memulai itu tadi, aku memulai di WA itu tadi statementnya simpel bahwa aku akan memulai itu dengan pertanyaan, bukan pernyataan. Kalau seandainya gue seorang spesialis, katakanlah gue seorang spesialis yang katakanlah sudah sampai sekarang gue berjibaku dengan ilmu itu gitu. Ketika gue masih di suatu komunitas masyarakat yang komunitas jadi habis terima telepon langsung memahami itu atau ada yang lebih dari itu, gue tidak akan menyatakan gue adalah spesialis ya, kalian harus begini, tidak. Tapi gue akan bertanya seberapa tahu mereka terkait dengan spesialisasi gue. Jadi pertanyaan bukan pernyataan. Di dalam pun kita bisa lakukan ketika memang acceptance atau keterterimaan kita di komunitas itu bisa naik turun. Mungkin jawaban simple atau yang mudahnya Mas Wawan ya. Saya lihat pertanyaannya bagus banget. Iya betul, pertanyaan Wawan ya. Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Jadi mulai dari saat kita masuk ya. Oke, ada lagi chatting dari Ninin ya. Ninin, sebentar. Setuju kuatkan Iwa dalam hilang suaranya. Hilang suara saya ya? Ya, hilang-hilangan. Ya, udah. Sekarang masuk. Waduh, masuk. Berarti aku nggak boleh ngomong nih kayaknya. Berarti Ninin silakan ngomong sendiri nggak? Bisa nggak Nin? Silakan Nin, ngomong sendiri Nin. Halo, kedengeran ya? Ya, kedengeran. Halo, ya. Setuju kuatkan Iwa dalam bersilaturahmi dalam komunitas. Artinya tanggalkan semua pangkat jabatan kekuasaan ketika kita bersilaturahmi dalam komunitas. Mungkin maksudnya komunitas di sini adalah bukan di dalam kedinasan atau di kantor, tapi komunitas di luar itu seperti misalnya komunitas SMA, komunitas arisan dan sebagainya. Gitu, makasih. Oke. Halo, kedengeran nggak ya suaraku? Tiba-tiba mati ya tadi. Kan Bu, Kedengeran ya? Oke. Terima kasih Ninin. Wawan sudah menjawab ya. Oke, Aji. Halo Bang Aji masih? Silakan Boy. Oke. Tadi jadi Ninin itu menjawab apa bertanya atau gimana ya? Tadi sorry gue nggak konsen gara-gara ini nih ada ya. mati. Jadi di situ ada pendapat dia juga kalau gue lihat bahwa dia setuju dengan IPA di dalam komunitas yang sifatnya menjadi sosial, tapi mungkin bisa menjadi hal yang beda ketika di dalam komunitas. Itu mungkin yang gue tangkap ya, betul bahwa memang ya ibaratnya ilmu fisika tidak ada relatif mutlak istilah, tidak relatif, semua teori juga relatif, semua itu juga yang mutlak yang betul dan nah benar bahwa di dalam kedinasan pun tadi sudah disinggung sama Dandi bahwa suatu saat memang kita harus bukan otoritas. Semua pendapat gue pribadi betul, tapi jangan lama-lama. Ketika memang orang akses dengan kita dorong dengan otoritas, jadi saat itulah kita diakses saat itu saja. Kita belum.
Masih ada lagi yang mau bertanya atau mau komen? Silakan. Kayaknya cewek-cewek ini yang banyak tertarik ya masalah ini ya. Yang cowoknya belum nih. Biasanya Rijal komentar tuh Rijal. Harus banyak yang bermasalah dalam komunitas kan cewek. Iya nih cowok-cowok nih. Ayo dong. Yang masalah dalam komunikasi kan cewek kan? Iya ya. Yang harus banyak adaptasi, harus menurunkan egonya kan cewek ya. Nah. Nah. Oh, ada Novel juga nih. Silakan Novel mau kasih komen. Novel juga ikut dalam beberapa komunitas kan? Assalamualaikum semuanya. Terima kasih ya Puy. Sama-sama. Mungkin ya sedikit ada cerita waktu saya masih di komunitas motor. Ya. Sorry Novel, bisa nyalakan kamera? Ya. Oke. Gelap ya? Nah gitu Pel, ganteng Pel. Sip. Jadi kondisinya memang tidak semuanya orang itu memiliki persamaan dalam melakukan komunitas. Itu udah pasti, apalagi kalau di saya komunitas motor itu bisa se-Jakarta, se-Indonesia, di mana memiliki latar belakang yang berbeda-beda, yang mungkin ada yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam pengalamannya memiliki sepeda motor, sehingga kadangkala ada yang memberikan informasi atau memberikan pedoman atau semacam pelajaran atau memberikan satu informasi, itu sangat bermanfaat buat yang baru-baru. Nah, tapi ada juga yang karena memang sifatnya, mungkin bukan sifatnya ya, mungkin karena terbiasanya dia namanya komunitas motor, ya agak-agak sedikit ya agak-agak nakal gitu ya. Mungkin bukan sedikit ya, nakal lah gitu ya. Nah itu kita mesti harus pintar-pintar juga bermain. Artinya pintar-pintar kita supaya tidak terpengaruh kepada mereka. Saya pernah karena mungkin saya dianggap senior gitu ya, karena waktu itu saya tahun 2013 itu saya memiliki kendaraan motor dan saya ikut komunitasnya, sehingga saya kelihatan lebih senior, umur mungkin sekitar 47 waktu itu ya. Nah kemudian sering pergi-pergi touring gitu, akhirnya diangkat sebagai ketua region dan hampir menjabat sebagai ketua nasional untuk motor itu. Ya, tapi dengan terbiasanya kita dengan teman-teman di komunitas motor itu tidak semuanya itu orang yang memiliki kesamaan seperti halnya ya mungkin suka dengan foto-foto vulgar kayak gitu ya, tidak semuanya seperti itu, atau juga mungkin senang-senang dengan minum-minuman keras gitu. Dan kita memiliki satu jalur, artinya yang memiliki kesamaan hobi seperti itu, maka dibuatlah jalur khusus grupnya. Ya, jadi tidak campur dengan yang memiliki grup yang lebih luas gitu, yang lebih banyak ada warna. subgroup lagi gitu ya, ada sub-sub lagi ya. Ya, jadi kita harus menyamakan persepsinya bahwa orang-orang mana yang memiliki, ya tidak tersinggung apabila di-sharing sesuatu yang tidak pantas untuk dikirim. Nah itu yang mereka harus, ya di sini bukan tempatnya ya gitu. Itu sempat ribut gitu. Nah, kemudian kalau keributan dengan anak motor ya kadang-kala ya udah langsung left gitu ya, langsung keluar gitu. Kemudian ya nanti timbul lagi gitu. Jadi
mungkin dengan adanya jalur yang diberikan kekhususan kepada kelompok-kelompok tertentu, meskipun dalam satu komunitas yang sama, itu membuat satu cara agar dia tidak mudah untuk memberikan informasi yang tidak baik kepada yang lain. Gitu. Nah, kalau misalnya jalurnya memang grupnya itu memang itu tempatnya agak-agak merah gitu istilahnya, agak-agak warnanya agak-agak berbeda, maka ya jalurnya itulah ya orang-orangnya pada itu semua. Bahkan kalau nggak kirim share foto-foto vulgar dianggap dikeluarkan seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan saya sering komunikasi dengan teman-teman, mungkin saya mau diajak, ya mungkin teman-teman di SMA saya mungkin dikenal yang belum pernah lah, mudah-mudahan ya, yang minum minuman keras gitu. Meskipun waktu di komunitas motor itu saya jauh-jauhin terus, ditawar-tawarin terus gitu. Tapi mereka sambil ketawa gitu, wah mau tawarin novel lah gitu, tawarin novel. Saya cuma tinggal sebut aja, lo ngajakin ribut sama gue bilang gitu. Kalau misalkan mau ribut, gue nggak ada masalah, gue mati juga nggak apa-apa. Gue punya keyakinan gue mati untuk membela keimanan gue, maka gue akan yakin masuk surga dibandingkan lo, gue bilang gitu. Akhirnya mereka nggak berani lagi untuk menawar-nawarkan lagi. Jadi asal kita menyampaikan dengan baik gitu ya, tentunya mereka juga merasa menghormati kita. Ini yang untuk khusus untuk orang-orang yang agak-agak miring nih, agak-agak selalu mungkin masih muda ya, itu campur tuh, ada yang masih kuliah gitu. Kalau misalkan naik motor saya kelihatan tutup helm nggak kelihatan, pas saya buka, wah ternyata udah opa disangkanya gitu. Jadi orang-orang melihatnya ya biasa aja gitu, kalau lagi naik motor ngebut ya ngebut gitu. Jalan tektok dari sini Jakarta Pelabuhan Ratu ya cuman sehari pulang pergi gitu. Dan mereka nggak tahu kalau misalkan kemampuan dari semua orang itu sama apa enggak. Yang penting lihat kondisi bahwa semuanya masih termonitor, jaraknya juga semua tidak jauh-jauh, maka dianggap semuanya aman. Itu sebetulnya yang sangat menarik sih sebetulnya dengan komunitas ya. Semuanya pasti memiliki cerita yang indah ya, yang senang gitu, tapi juga ada juga yang tentunya tidak kita inginkan. Begitu aja, Boy. Terima kasih. Aku boleh? Boleh silakan. Ini menarik, ini betul. Itulah artinya bahwa pada dasarnya itulah yang namanya komunitas. Ketika membuat suatu jalur, ada jalur khusus, akhirnya terpisah. Itulah komunitas. Jadi itulah kita tidak influence terhadap komunitas. Jadi kalau Anda memang di situ, udah di situ aja gitu. Jadi yang namanya komunitas kan sebenarnya itu tadi, mungkin ada terminologi tentang komunitas dan sebagainya ya, ahli bahasa gitu. Aku harapkan sih ada Dodi juga di hadir kita bahas secara ulas, secara kreatif kan. Pada intinya ketika bicara komunitas itu ya disitulah orang yang merasa seberagam, karena diversity atau keragaman itu kan bisa menjadi satu dalam satu komunitas. Nah akhirnya dengan ada jalur khusus ya itulah terbentuk komunitas yang memang khusus di situ. Ya kita nggak di situ gitu lah. Walaupun secara program kita masih ada di situ, tapi secara khusus yang terkait yang tadi yang red zone tadi ya udah biarin aja mereka gitu lah. Dan gue alamin juga ketika bukannya sombong dalam konteks bermain musik ini kan, ya musik gue ala kadarnya nggak seperti almarhum Iwang yang hebat waktu itu kita masih ingat kan, ya belajar musik biasa lah. Ketika memang dalam satu grup itu gue juga alamin bahwa yang peminum, yang pemain perempuan dan sebagainya itu ada. Jadi ketika memang kita berinteraksi dan bukan hanya orang Indonesia yang berkumpul itu, ada orang multinasional gitu. Jadi ketika memang ternyata gue membawa jati diri gue, ya ini gue. Bahkan dia bandingin, malah you are Indonesia dan Muslim, dia bilang gitu kan. Tapi saya lihat si Fulan adalah Indonesia dan Muslim juga. Tapi kok dia peminum dan perempuan? Ya dia, bukan Islam yang membuat dia seperti itu, dialah yang seperti itu.
akhirnya dia menyadari bahwa itulah influence gue, bukan karena gue ketua musik itu, tapi dia menyadari gue apa adanya. Jika gue tampilkan apa diri gue seperti itu, akhirnya oh ya saya mengerti. Akhirnya dia tidak lagi memaksa, dia tidak lagi ya tadilah yang black zone red zone tadi. Nah artinya itulah komunitas yang akhirnya memang yang akan inklusif sendirinya dengan sendirinya, dan itu menarik dan benar apa yang disebutkan. Thank you banget Novel. Ya, malah ini lucu benar tadi yang Novel bilang gitu ya, ada grup-grup yang satu karakter kali ya gitu ya. Jadi gue ada teman gitu cerita bahwa dia punya grup gitu di SMA-nya dia tuh ada 20 grup gitu. SMA-nya dia tuh ada 20 grup. Ya kalau kita kan Alto 85 gitu ya. Nah kalau dia ada 20 tuh. Jadi satu isinya yang ngaco semua gitu. Yang satu yang seneng kalau malam-malam nge-WA gitu. Terus jadi ada 20 benar-benar macam-macam gitu. Oh berarti tinggal bagaimana kita masuk di dalam grup itu kali ya. Kita cocoknya masuk kemana nih gitu kali. Jadi bisa pilih. Oke. Sebentar saya baca chattingan dulu. Volumenya kok jadi kecil, gue terimanya seperti hilang. Ini volume yang siapa ya? Aku atau Aji? Giman. Iya, nggak maksudnya volume di HP Giman. Oh, hanya di HP-nya Giman ya. Oke. Terus jadi nggak masalah ya. Kayaknya soalnya ini banyak WA juga. Katanya suaranya nggak bagus. Oke. Ya. Waktu sudah 17.27, keasikan kayaknya kita ya. Oke, sebelum ditutup ada yang mau share dulu mengenai pengalamannya dalam masuk dalam komunitas? Pengalaman pahit dulu. Pengalaman pahit ya. Ada juga pengalaman pahit kita. Ada satu orang malah keluar dari komunitas. Gara-gara itu orang paling ngaco gitu misalnya. Itu ada, bisa juga kali ya. Benar nggak? Itu teman gue tuh. Oke. Nggak usah kita sebut namanya. Ada deh. Oke. Menurut Aji gimana tuh Om? Apa dia nggak pakai Iwa itu tadi kali ya? Boleh nambahin dikit nggak? Oh boleh, banyak juga boleh. Boleh. Silakan. Ya. Terima kasih Om Budi, Om Aji. Om Budi, Om Aji. Udah biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelumnya memang saya pribadi udah mengenal Om Aji dari mulai SMP Om Aji ya. Walaupun nggak sekolah ya, walaupun lain sekolah ya. SMP 8 dan SMP 9. Dulu kalau nggak salah Om Aji tinggal di daerah Kreo ya. Betul. Kreo. Kita suka naik bis bareng tuh, turun di Tosari kadang-kadang ya. Iya. Jalan Kudus Guleri gitu juga. Teman-teman banyak di Bang Haji. Ya benar apa yang benar dikatakan Bang Haji, memang komunitas itu perlu. Tergantung kita bisa pilihnya apa yang perlu kita ikutin. Kayak saya pribadi pun saya ada beberapa komunitas dari SD, SMP, sementara saya nggak aktif. Terus SMA di Dupasat, di Alto 785, di Adipati, alhamdulillah saya aktif. Mengenai komunitas itu ya kadang-kadang cerita seru juga, zamannya kita lagi bandel-bandel ya Om Haji nih. Dulu ya saya sempat terperosok lah ya, waktu di Dupasat ya, dibilang orang agak geblek gitu. Yang setahu saya Om Haji cool aja. Kalau saya kan rombongan saya geblek semua nih. Itu zaman dulu. Zaman dulu deh kita cerita komunitas nih ya. Iya. Kan ya komunitas saya tahu lah ya, teman-teman kita yang nggak nongkrong di kelas itu tahu lah ya. Kalau belum oleh tuh belum masuk kelas ya. Kadang-kadang lompat
dari pintu kelas kabur ya. Nah itu pas saya ngalami secara pribadi waktu pas saya ke kelas 3 dipindahin ke kelas lain. Saya mencoba berusaha lebih baik dari sebelumnya. Tapi di komunitas kita ini di lingkungan rumah, bukan rumah ya, lingkungan sekitar rumah kita ya, termasuk RW RT, memang terkenal waktu dulu itu di zamannya disebut ladang penjualan cimeng. Nah kebetulan di situ teman-teman saya banyak juga yang berkecimpung di situ ya. Akhirnya saya berpikir, saya kalau di Matraman terus nih, takutnya saya ini kan orangnya masih plan, masih goyah ya. Makanya saya pas lulus SMA, saya keluar dari komunitas saya di Matraman, saya bukan lari, saya menghindar lah ya ke Jawa Timur. Ya dibilang sempat kuliah katanya. Ya sambil kuliah sambil kerja, ya itulah pengalaman saya. Secara nggak langsung saya sudah merubah diri saya yang tadinya dulu terperusuk, dikit-dikit saya belajar masalah akidah, masalah agama. Ya alhamdulillah sampai saya ini juga, walaupun bukan jadi muslim yang terlalu taat, tapi insya Allah saya berusaha gitu. Itu mungkin pengalaman saya, Bang Haji, mungkin buat sharing-sharing aja nih, maaf nih bukan curhat. Ya begitu aja Bang Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cakep Bang Jal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Siapa mau lanjut lagi? Gimana? Oke, gimana? Silakan. Apa kabar Maladi Haji? Baik Bang. Apa kabar Bang? Gue pernah pengalaman, gue gabung sama abangnya Haji nih tahun 2010. Udahlah, out aja. Coba abang lo Ji di SMP 8 Ji. Iya. 8. Almarhum ya? Bentar. Halo? Yang mana nih? Halo? Siapa abang lo tuh? Halo? Dengeran nggak? Dengeran, lanjut. Nah 2010 itu gue ketemu sama abangnya, kebetulan memang gue juga kalau komunitas mungkin juga banyak gitu ya. Itu dia pada saat itu menjadi kakak kelas yang pada saat itu 2010 kita mau bikin reuni SMP 8. Nah itu bagiannya gue ketemu sama dia. Jadi di situ komunitasnya dari yang tua sampai yang muda sampai yang masih sekolah kumpul. Ya, ini gue tanya ini kalau namanya sama temen gue nih belakangnya nih kan. Gue tanya bener, nggak taunya dia abangnya si Haji. Alhamdulillah gue bisa main sama abangnya, udah tahu ini tahunnya jauh banget gitu kan. Iya, marga dia besar. Nah selepas dari itu kalau di SMA 7 kebetulan banyak banget yang gue ikut gabung di SMA 7. Yang lulusannya tahun 70 gue bergabung sama mereka. Tahun 70 dia lulus, kita masih belum sekolah. Sampai sekarang gue masih bisa berkomunikasi alhamdulillah sama mereka. Karena mungkin gue pada saat gabung adanya Sepenis Club, dari pendiriannya itu organisasi sampai sekarang gue masih berkomunikasi sama organisasi itu. Dan baru juga dibentuk ada bikersnya Sepenis oleh Tommy Pratama. Dan di sini ada kebetulan juga Ajo sama Haris tuh ikut tuh tadi pagi berkumpul. Jadi memang di SMA 7 juga banyak dari alumni itu punya ada sepeda. Cuma gue juga gak ikut sepedahan tuh. Itu Jamal ikut sepedahan tuh. Ketemu dia di Pekanbaru. Di cycling club tuh. Jadi memang di SMA 7 sendiri alumni itu banyak kelompok dan ada beberapa komunitas. Jadi gue juga ikut macam-macam tuh komunitasnya SMA 7, dari angkatan bergabung dari usia tua sampai yang muda, sampai angkatan yang dari karet berkumpul tuh. Ya alhamdulillah memang Sepenis Club dibentuk, kita artinya memang nggak terbatas tuh dengan usia. Dan bermacam-macam sih memang karakteristik lah ya. Ada yang ABC sampai Z tuh memang bermacam-macam. Ya di luar itu juga sampai gue juga punya kebetulan gue RT, ada komunitas RT se-DKI, RT Sementeng, ada sekelurahan gitu. Jadi memang
Ya yang penting tadi gitu kita menyikapi, yang penting nggak usah baperan aja di dalam komunitas. Paling itu aja sih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Om Giman. Masih ada yang lain mau kasih komen? Saya rasa cukup ya. Pajinya tapi itu tuh kayaknya sinyalnya jelek. Oh iya nih. Editnya udah hilang ya. Cek Aji iya udah hilang. Oke. Ya, berarti memang harus berakhir. Ya, intinya adalah perbesar IWA untuk menjaga silaturahmi dalam komunitas. IWA itu tadi sudah dibahas. IWA itu adalah influence without authority, atau kalau saya bisa singkat adalah kemampuan untuk membuat orang lain bertindak ya tanpa memiliki kekuasaan. Baik, nah ini Om Aji. Oke Om Aji, kita tutup aja ya Om Aji ya. Kelihatannya waktunya udah. Om Aji, denger gue nggak? Bang Aji, denger gue nggak? Ya. Ya, kita tutup aja ya. Waktunya sudah Boleh. lewat. Ya, oke baik. Iya. Terima kasih atas partisipasinya semua teman-teman. Terima kasih Bang Aji yang sudah share tentang tema hari ini, terbesar IWA untuk menjaga silaturahim dalam komunitas. Nanti jika ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan bisa di WA grupnya Altu 85 ya. Jadi biar lebih seru lagi di WA Nggak masuk deh grupnya. kayaknya. Nggak masuk ya? Mau dimasukin? Nanti dimasukin sama Bang Rizal. Oke, baik, kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih buat Bang Aji, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di Ngobar Altu 85 ini. Thank you, Udi. Nanti sama-sama. Nanti untuk gamesnya apa kita tunggu aja di WA ya, karena waktunya udah takutnya ada tadi sudah ada Banjarmasin. Di Banjarmasin sudah mulai sholat. Oke, kita ketemu lagi di tempat yang sama, Ngobar Altu 85 dan di waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Bu. Sama-sama.